Ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanihi. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita dari kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Bab 121, babun ma la yajuzu minal la'ab wal mizah. Bab tentang yang tidak dibolehkan, yaitu permainan dan candaan yang tidak diperbolehkan. Permainan dan candaan yang tidak diperbolehkan. Imam Bukhari berkata, qala haddatsana Asim bin Ali, qala haddatsana ibnu Abi Dhi'bin an Abdullah bin Sa'ib an abihi an jaddihi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni yaqul la ya'khudhu ahadukum mata'a sahibihi la'iban wala jaddan fa idza akhadha ahadukum 'asa sahibihi falyaruddaha ilaihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah seorang dari kalian mengambil barang milik saudaranya, barang milik temannya karena bercanda atau serius. Kalau seorang mengambil tongkat saudaranya, maka kembalikanlah kepada saudaranya tersebut. Ini Rasulullah mengatakan kalau jangan main-main canda-canda ngambil barang punya teman diam-diam, terus dia bingung cari mana barangku, dia gelisah kok tidak ada barangku, kemana barang, ternyata diambil oleh temannya bercanda. Kalau ngambil serius ya berarti nyolong namanya. Ya. Jika salah seorang dari kalian mengambil barang temannya atau dia gunakan, hendaknya dia kabarkan untuk dikembalikan. Tapi di sini di antara keindahan syariat, bahwasanya syariat membolehkan namanya bermain, bercanda diperbolehkan. Ya. Terutama jika permainan tersebut atau candaan tersebut merefresh kembali, menyegarkan kembali semangat untuk melakukan kegiatan lagi, maka kegiatan yang terus-menerus serius akan menimbulkan kebosanan atau akhirnya tumbang di tengah jalan. Tapi kemudian jika sesekali diselingi dengan candaan, sesekali diselingi dengan mainan, maka bisa merefresh kembali, menyegarkan kembali. Makanya butuh refreshing ya, butuh jalan-jalan sesekali, butuh bercanda sesekali, bukan terus-terusan, Adapun canda terus-menerus, maka ini juga tidak dianjurkan. Tertawa terus-menerus juga tidak dibenarkan. Rasulullah SAW telah mengatakan, la tukthiru minadh-dhahik, jangan memperbanyak tawa. Ya, fa inna kathratadh-dhahik tumitul qulub, karena banyak tertawa mematikan apa? Hati. Sesekali oke. Semangat, bikin segar kembali. Terus-terusan tertawa tidak baik. Terus-terusan bercanda juga tidak baik. Seorang muslim serius dalam melakukan kegiatannya sehingga dia bisa sukses. Taib, canda dan mainan atau bercanda ya, boleh selama tidak melanggar adab-adab yang syar'i, tidak melanggar akhlakul karimah, al-akhlakul karimah, dan tidak melakukan hal-hal yang haram. Ya, tidak melakukan hal yang haram. Jadi jangan sampai seorang bercanda kemudian melakukan yang haram atau melanggar akhlak yang mulia atau menzalimi orang lain, tidak boleh. Contoh seperti bercanda yang haram, seperti bercanda dengan menggibah saudara. Tertawa, bikin tertawa tapi dengan menggibah apa? Saudara, menceritakan kejelekan saudara, mungkit-mungkit kejelekan orang lain, jadi bahan tertawaan. Banyak orang seperti itu, dia ceritakan kejelekan orang lain, cerita aibnya orang lain, menjadi bahan tertawaan. Mereka senang mendengar candaan tersebut, tapi ini candaan terkait dengan apa? Ghibah. Contoh lagi, selain dengan ghibah, terkait dengan menghina orang lain. Ini namanya candaan tertawa yang haram karena menjatuhkan harga diri orang lain untuk merendahkan orang lain. Ini contoh yang haram. Contoh candaan tawa yang haram yang kedua ya, atau yang ketiga. Yang pertama ada ghibah, yang kedua ada istihza, merendahkan orang lain.
Ada sukhriyah, menghina orang lain, cerita orang lain sambil dia tertawakan ya. Yang kedua, yang ketiga, candaan tawa yang haram misalnya dengan menzalimi orang lain seperti pura-pura mengambil barangnya, dia tidak tahu, dia tidur terus HP-nya diambil. Ketika dia bangun HP-nya tidak ada. Waduh, dia takut hilang, kemana cari. Gelisah, dia khawatir, padahal cuma bercanda. Seperti zaman sekarang, karena itu menakuti hati orang, membuat orang lain jadi hilang rasa aman. Ya. Kata Rasulullah SAW, la yurawi'u muslimun musliman. Tidak boleh seorang membuat takut kepada orang lain. Tidak boleh. Haram bagi kita membuat orang khawatir dan gelisah. Ya. Ini diantara perkara yang haram. Candaan tertawa tapi menggelisahkan orang lain, ambil barangnya. Ya. Dia bangun bingung cari di mana barangnya, nggak tahu ya. Di antaranya juga membuat tertawa dengan berdusta. Membuat tertawa dengan berdusta. Rasulullah SAW bersabda, "Wailul lilladzi yuhadditsu bil hadithi liyudhika bihil qauma fayakdzibu wailun lahu wailun lahu." Kata Rasulullah SAW, celaka orang yang menyampaikan suatu cerita untuk membuat tertawa suatu kaum, maka dia pun berdusta. Maka celakalah dia. Sini Rasulullah SAW menyebut celaka 3 kali. Jadi seorang bikin cerita dusta untuk bikin orang tertawa. Sampai dia kata Nabi, wailun lahu, wailun lahu, wailun lahu. Celaka dia. Karena dia mengumpulkan banyak perkara haram. Pertama dia berdusta. Yang kedua dia memperbanyak. Ini biasanya dilakukan oleh orang-orang hobinya membuat lawakan, ya, sehingga berdusta dan buat orang tertawa terpingkal-pingkal berlebihan, sehingga mematikan hati orang. Dia sendiri hatinya mati, dia juga mematikan hati orang lain. Dia sendiri hatinya mati, dia juga mematikan hati orang lain. Karena orang banyak tertawa hatinya mati. Jangan disangka kalau banyak tertawa bahagia, enggak. Justru semakin banyak tertawa, terlalu sering tertawa, justru hati semakin mati. Makanya sebagian dari orang-orang hobinya melawak, kalau kita lihat tentang kehidupan mereka, banyak di antara mereka yang dalam tanda kutip tidak bahagia. Bahkan ada di antara mereka yang mau bunuh diri. Padahal mereka sering tertawa dan sering membuat orang lain tertawa. Karena ini kegiatan seperti ini tidak baik, mematikan hati orang. Taib, di antara yang tersebar di zaman sekarang candaan yang haram, apa namanya? Apa? Prank ya? Prank ya. Prank apa perang? Apa? Prank ya. Prank. Nih Bu, dulu kalau zaman-zaman dulu ada namanya apa? April Mop ya. Nggak tahu sekarang masih ada nggak? Ya, jadi bohong di bulan apa? Di bulan April. Dibikin takut, inilah, ada yang meninggal lah, ada yang inilah. Di prank ya. Jadi orang gelisah, orang ketakutan, ternyata cuma prank. Ini nggak boleh. Nggak boleh. Hukumnya haram karena membuat orang gelisah, jadi rasa takut. Maka candaan-candaan seperti ini tidak boleh. Maka tidak boleh bercanda, tertawa, ya, dengan melakukan pelanggaran, yaitu melakukan yang haram atau keluar daripada adab-adab Islami. Ya. Taib. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan untuk bercanda, kalau bercanda yang benar, jangan bohong. Kata Nabi SAW, "Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman taraka al-mira'a wa in kana muhiqqan, wa ana za'imun bi baitin fi wasatil jannah liman taraka al-kadhiba wa in kana mazihan, wa ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluquhu." Kata Nabi SAW, aku menjamin istana di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan meskipun dia yang benar. Dia enggak mau debat. Daripada ribut sama teman, ribut sama saudara, sama kakak adik, udahlah, ngalah aja. Ngalah dalam debat meskipun dia benar, maka Allah akan bangunkan istana di pinggiran surga. Dan aku menjamin, kata Nabi SAW, istana di tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta meskipun bercanda. Liman tarakal kadhib wa in kana mazihan. Siapa yang meninggalkan dusta, terbetik dalam hatinya untuk membuat candaan, tapi dia tahu ini dusta, lantas dia tinggalkan. Ketika dia tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala,
maka Rasulullah menjamin bagi dia istana di tengah surga. Dan aku menjamin, kata Nabi SAW, istana di bagian atas surga bagi siapa yang memperbaiki akhlaknya, memperindah akhlaknya. Dari tadinya pelit jadi dermawan, tadinya suka marah-marah jadi penyabar, ya. Itu namanya dia tadinya mukanya kusut terus jadi murah senyum, ya. Tadinya suka marah-marah jadi pemaaf, ya. Ini dia berusaha merubah perangainya, maka dia akan diberikan istana di bagian atas surga. Maka seorang kalau bercanda, dia mencari pahala di balik canda tersebut sesekali. Jadi aturannya sesekali, tidak terus-terusan. Yang kedua, jujur, tidak ada dusta ketika sedang apa? Bercanda. Ketiga, dia niatkan untuk menyenangkan apa? Saudaranya. Jika dia melakukan canda demikian sesekali, kemudian jujur, menyenangkan hati saudaranya, memfreshkan kembali kawan-kawan, maka ini insyaallah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala jika diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW kadang bercanda, kadang. Tidak sering, tapi kadang apa? Bercanda. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, innaka tudaibuna." Wahai Rasulullah, engkau mencandai kami. Maka Rasulullah mengatakan, "Na'am, wala aqulu illa haqqan." Namun aku tidak mengucapkan kecuali yang benar. Aku tidak mengucapkan kecuali yang benar. Dan Allah telah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada suri teladan yang terindah, terbaik untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara canda-canda Nabi misalnya, ya. Dalam hadis dalam Sunan Ibnu Majah dari Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Qadimtu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa baina yadayhi khubzun wa tamrun." Aku mendatangi Nabi SAW dan di depan dia ada roti dan korma. Dalam sebagian riwayat disebutkan wa bi aini ramat, dan mataku ada sakit, yaitu ada belean. Mataku apa? Belean, sakit mata. Maka Rasulullah berkata, "Udunu fakul," mendekat, makan. Ada korma, ada apa? Roti. Qala, maka Suhaib Ar-Rumi berkata, "Fa akhadtu akulu minat tamar." Aku makan korma. Maka Rasulullah SAW candain, "Ta'kulu tamran wa bika ramat." Kau makan korma sementara ada belean di matamu. Maksudnya ada yang mengatakan Rasulullah candain. Kan kurang enak makan apa? Korma, karena korma mungkin apa perlu gini-gini, jadi mungkin pengaruh mata jadi apa? Enggak enak. Ada yang mengatakan demikian. Ini Rasulullah tidak menganjurkan karena mata dia ada satu belean, mungkin kalau makan pengaruh gerakan apa? Rahang mempengaruhi apa? Mata yang tidak enak. Kata Rasulullah, "Antum makan korma sementara mata lagi belean." Ada yang mengatakan, "Maksud Rasulullah, kenapa enggak makan roti lebih enak ya? Sudah belean kok makan korma, makan roti lebih enak." Maka sahabat ini bercanda. Dia mengatakan, "Inni amdhagu min nahiyatin ukhra." Enggak ya Rasulullah, saya makan dari sebelah satunya. Jadi mata saya cuma sakit sebelah sini, saya makan sebelah sini. Jadi tidak pengaruh ke sini. Fa tabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum, ya. Rasulullah tersenyum. Bisa aja jawabnya ya, maksudnya. Demikian juga di antara canda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang nenek tua datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, ud'u Allah an yudkhilani al-jannah." Ya Rasulullah, doakan aku agar Allah masukkan aku ke surga. Maka Rasulullah berkata, "Ya umma fulan, innal jannata la tadkhuluha ajuz." Wahai ibu fulan atau wahai ummu fulan, sesungguhnya surga itu tidak dimasuki oleh nenek-nenek. Fawallatil ajuz tabki, maka dia pun balik, dia menangis. Rasulullah mengatakan, "Kabarkan sama dia, akhbiruha annaha la tadkhuluha wa hiya ajuz." Sampaikan, maksud saya, kalau dia masuk surga tidak akan nenek-nenek. Kalau dia masuk surga muda kembali. Ini buat nenek-nenek yang hadir biar semangat. Nenek-nenek enggak ada yang masuk surga. Inna Allah Ta'ala yaqul, Allah berfirman, "Inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkaran urban atraba." Ya, kami ciptakan mereka langsung begitu diciptakan, kami jadikan para bidadari gadis melulu, kemudian umur yang sebaya. Telah sahih dalam satu hadis Rasulullah SAW berkata bahwasanya orang-orang yang masuk surga itu umurnya abna 30 atau 33 sana. Semua penghuni surga umurnya sekitar 30 atau 33 tahun. Jadi kalau ada nenek-nenek
mau surga, maka akan menjadi apa? Mudah kembali. Demikian juga kakek-kakek. Ini candaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bohong, benar. Contoh candaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga ada seorang datang kepada Nabi minta diberikan tunggangan. Dia berkata, "Ya Rasulullah, ihmilni." Ya Rasulullah, berikanlah aku tunggangan. Mungkin mau buat jihad atau yang lainnya karena butuh tunggangan. Dulu jihad butuh tunggangan. Sampai dalam beberapa peperangan Rasulullah mengatakan yang tidak punya tunggangan enggak usah ikut. Atau pakai tunggangan yang ada. Ya, sebagian mereka ingin jihad tapi tidak punya apa? Tunggangan. Seperti dalam perang Tabuk, sebagian tidak bisa ikut karena jauh. Untuk perang harus menempuh perjalanan 750 km. Harus punya tunggangan. Maka ada seorang sahabat berkata, semangat untuk jihad, "Ya Rasulullah, ihmilni." Ya Rasulullah, berikan aku tunggangan. Maka Rasulullah candain dia, kata Rasulullah SAW, "Inna hamiluka ala waladin naqah." Saya akan kasih kau tunggangan anak onta. Kata dia, "Wa ma asna'u bi waladin naqah." Terus buat apa anak onta ya Rasulullah? Kapan sampainya kalau naik apa? Anak onta. Kata Rasulullah SAW, "Wa hal talidul ibila illa nuq?" Bukankah onta-onta besar juga anak onta? Bukankah dia punya mama juga ini onta-onta besar? Maksudnya Rasulullah candain. Ini anak onta yang udah besar itu juga statusnya masih apa? Anak, karena dia juga dilahirkan. Jadi ini candaan Nabi SAW. Dia pikir anak onta maksudnya masih kecil ya. Ternyata maksud Nabi setiap onta pasti statusnya pasti apa? Anak. Maka Rasulullah SAW mencandai para sahabatnya tetapi dengan adab, dengan jujur, dengan akhlak yang mulia sesekali. Jadi saya ulangi, canda boleh, bahkan itu di antara adab Islami. Islam itu bukan tegang melulu, kadang-kadang ada permainan, kadang-kadang ada ketawa ketiwi, kadang-kadang ada canda. Tapi bukan kebanyakan, tidak. Ya, bukan apa? Keseringan. Maka seorang bercanda sesekali, tentu keseriusannya harus lebih mendominasi. Karena kita serius, urusan dunia serius, urusan akhirat serius. Kalau kita serius, maka pekerjaan bisa lebih profesional, baik urusan dunia maupun urusan apa? Akhirat. Kalau tidak serius, maka pekerjaan terkatung-katung dan hasilnya tidak maksimal. Maka butuh keseriusan. Ada waktunya bercanda sesekali. Jadi bercanda sesekali, tapi syaratnya bercanda sesekali. Yang kedua, diniatkan untuk menyenangkan hati orang lain atau diniatkan untuk menyegarkan, merefresh diri dan diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka candaan tersebut menjadi apa? Ibadah. Karena pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingin menyenangkan hati kawan. Biar dia tidak stres ya, mukanya semerawut ya. Kita candain biar dia apa? Tenang. Ya. Adapun candaan yang tidak boleh sebagaimana sudah kita sebutkan, yang menyelisih adab atau melakukan hal yang haram. Apa saja tadi? Yang pertama apa? Bercanda, tertawa karena menggibah orang lain. Yang kedua karena mengejek orang lain. Yang ketiga dengan dusta. Yang keempat dengan menakut-nakuti orang lain seperti prank dan teman-temannya. Taib, dalam hadis ini Rasulullah SAW bersabda, "La ya'khudhu ahadukum mata'a sahibihi la'iban wala jadan." Janganlah salah seorang dari kalian mengambil barang milik teman saudaranya, sahabatnya dalam kondisi bercanda atau serius. Jangan, karena tadi dia akan ketakutan. Dia akan sedih. Dia akan gelisah. Padahal kita dilarang untuk memasukkan kegelisahan pada orang lain. Kalau kita ini justru dianjurkan untuk memasukkan kebahagiaan pada orang lain, bukan bikin dia semakin apa? Gelisah dan ketakutan. Meskipun hanya sesaat, meskipun hanya candaan, maka ini tidak boleh dan ini dilarang dalam syariat. Maka jangan dia ambil secara candaan atau serius. Kalau dia ambil candaan tidak boleh, apalagi kalau serius dia ambil milik pribadi, namanya nyolong. Enggak boleh. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza akhadha ahadukum 'asa sahibihi," kalau dia mengambil tongkat temannya, falyaruddaha ilaihi, maka kembalikan. Jangan temannya bingung, loh tadi saya tongkat taruh sini, sekarang di mana? Cari sana, cari sini, dia tahu, dia diam-diam aja enggak boleh. Kalau ambil kembalikan. Ya. Paling tidak ada pemberitahuan agar dia ngerti bahwasanya tongkatnya sedang dipinjam, ya. Sedang dipinjam. Baik.
Bab berikutnya, bab 122, babu ad-dali 'alal khair. Bab tentang orang yang menunjukkan kepada kebaikan, orang yang menunjukkan pada kebaikan. Al-Imam Bukhari berkata rahimahullah taala, qala hadatsana Muhammad bin Katsir, qala akhbarana Sufyan an al-A'mash an Abi Amr Asy-Syaibani an Abi Mas'ud Al-Ansari. Hadis dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Beda antara Abu Mas'ud dengan Ibnu Mas'ud. Kalau Ibnu Mas'ud Abdullah bin Mas'ud Al-Hudhali, kalau ini Abu Mas'ud Al-Ansari. Qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang datang kepada Nabi, dia berkata, "Inni ubdi' bi fahmilni." Ya Rasulullah, ontaku enggak kuat jalan lagi. Capek, letih, enggak kuat untuk saya gunakan lagi untuk berjihad atau yang lainnya. Fahmilni, tolong berikan saya tunggangan supaya saya bisa berjihad bersama Anda. Qala la ajid, kata Nabi, saya tidak punya tunggangan. Walakin i'ti fulanan fala'allahu an yahmilaka. Tapi pergilah engkau kepada seseorang, siapa tahu dia punya tunggangan untuk dia berikan kepadamu. Dia bisa pinjamkan tunggangan hewan. Fa'atahu fahamalahu, maka dia datang orang tersebut, kemudian orang tersebut ternyata punya tunggangan dan dikasih, akhirnya dia pun bisa memiliki tunggangan. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun lapor kepada Nabi. Dia menemui Nabi, fa akhbarahu, dia kabarkan, benar saya sudah kasih fulan dan saya dapat apa? Tunggangan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan pada kebaikan, maka bagi dia seperti pahala yang melakukannya. Hadis ini datang dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Muslim. Ada seorang datang menemui Nabi, hadisnya sama ya, dari hadis Abu Mas'ud Al-Ansari. Datang seorang kemudian dia minta diberikan tunggangan, maka Rasulullah SAW mengatakan, la ajid, saya tidak punya tunggangan untuk aku berikan kepadamu. Maka akhirnya ada seorang lain, datang seorang laki lain berkata, ala ana adulluka ala man yahmiluk. Saya akan tunjukkan, bukan Nabi. Kalau dalam hadis ini, dalam hadis Al-Adabul Mufrad, kitab Al-Mufrad, Nabi yang bilang, saya pergilah ke fulan, iti fulanan, pergilah kepada si fulan, bisa jadi fala allahu an yahmilak. Siapa tahu dia punya tunggangan buat kamu. Dalam riwayat yang lain, ada orang ketiga. Jadi ada orang yang datang kepada Nabi, kemudian minta tunggangan. Nabi bilang saya tidak punya. Datang orang ketiga mengatakan, pergilah ke si fulan, dia punya tunggangan. Akhirnya dia pergi, kemudian dapat tunggangan. Kemudian Nabi mengomentari. Ini hadis dalam Sahih Muslim. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, bagi dia seperti pahala orang yang melakukan kebaikan tersebut. Jadi Nabi mengomentari orang ketiga. Orang ketiga ini dia tidak punya tunggangan, tapi dia tunjukkan orang kedua kepada orang lain yang punya tunggangan. Akhirnya orang ini pergi ke orang lain tersebut dan dia dapat tunggangan. Orang lain tersebut dapat pahala karena memberi pinjaman tunggangan. Faham? Nah, yang memberi petunjuk juga dapat pahala yang sama. Padahal dia enggak punya tunggangan. Nah, ini menunjukkan fadlullahi wasi', bahwasanya karunia Allah sangat luas. Jadi terkadang seorang dia tidak punya apa-apa, tapi dia bisa menjadi perantara. Dia mengatakan masjid ini butuh, misalnya butuh ini, dia datang kepada orang kaya, dia enggak punya duit. Dia datang ke orang kaya, ini masjid butuh gini-gini, orang kaya terus kasih bantuan, dia juga dapat pahala. Karena dia yang memberi petunjuk. Ustaz, kalau gitu kita enggak usah kasih duit, nunjukin aja. Jangan pelit ya. Ini orang ini enggak punya tunggangan, kalau punya tunggangan dia di luar, fastabiqul khairat. Cuma dalam kondisi tertentu kita enggak punya, maka kita tunjukkan kepada yang punya. Ditunjukkan kepada yang punya. Ini dalam semua kebaikan. Makanya dalam hadis ini Rasulullah mengatakan man dalla ala khairin. Siapa yang beri petunjuk kepada kebaikan, kebaikan apapun, kebaikan duniawi, kebaikan ukhrawi, selama itu bermanfaat, maka bagi dia juga pahala orang yang mengerjakannya. Seperti orang yang menyebarkan iklan pengajian.
terus ada yang lihat, ada yang tertarik datang pengajian, maka dia juga dapat pahala meskipun dia tidak ikut pengajian. Mungkin dia ada halangan, atau kalau dia ikut pengajian, terus orang dia sebar iklan, ada 10 orang aja. Dengan sebab lihat iklan yang dia sebarkan, maka ikut hadir pengajian, maka 10 orang itu juga pahalanya ngalir sama dia. Jadi tidak mesti ustadznya saja yang dapat pahala. Semua yang kerjasama dalam rangka untuk menunjukkan kebaikan, mereka juga dapat pahala yang Allah berikan. Adapun urusan berapa-berapanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama berselisih, ada yang mengatakan apakah pahalanya sama antara yang menunjukkan dengan yang melakukan? Khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan tidak sama. Tentu beda, Allah membedakan antara yang melakukan dengan hanya sekedar menunjukkan. Sekarang ada orang ingin bangun masjid, dia butuh tanah, butuh uang. Kira-kira masjid tersebut biayanya 5 miliar misalnya. Ada si fulan miskin enggak punya duit, dia ketemu orang kaya. Ketemu miliuner atau triliuner. Pak fulan ini gini-gini, orang butuh 5 miliar totalnya. Sudah, nanti saya kirim. Taib. Yang kasih kirim 5 miliar, jelas dapat apa? Pahala. Taib yang hanya majukin proposal yang nunjukin dapat pahala enggak? Dapat juga. Karena dengan sebab dia orang ini keluarkan uang 5 miliar. Nah, apakah pahalanya sama antara yang sekedar menunjukkan dengan yang ngeluarin duit 5 miliar? Khilaf di kalangan para ulama. Menurut antum sama atau beda? Ente cuma nunjukin, masa mau disamain sama keluar uang 5 miliar. Menurut antum sama atau beda? Nah, jangan sok tahu ya. Bilang aja khilaf. Khilaf. Maka sebagian ulama mengatakan beda. Tentu beda, benar sama-sama dapat pahala tapi pahalanya beda. Masa mau disamakan dan sekedar nunjukin sama yang apa? Sama yang ngeluarin duit. Yang ngetik proposal sama yang ngeluarin duit pasti beda ya. Proposal enggak pakai biaya. Cuma ke mesin fotokopi kemudian beli stempel 5 miliar. Sebenarnya mengatakan tidak sama. Bahwasanya sama, pahalanya sama. Karunia Allah luas berdasarkan zahir hadis ini. Lahiriahnya hadis ini Rasulullah mengatakan man da'ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka bagi dia pahala seperti orang yang mengamalkannya. Kenapa membatasi luasnya karunia Allah? Apa susahnya Allah kasih pahala sama? Tidak ada susahnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini hadis ini memotivasi kita untuk beramal saleh dan memotivasi kita untuk memotivasi orang lain supaya bisa beramal saleh. Karena kalau ada orang termotivasi gara-gara penyampaian kita, gara-gara share-sharean kita, gara-gara ceramah kita, maka kita juga dapat pahala. Tidak mesti kita yang ceramah. Bisa jadi kita yang jadi panitia, bisa jadi kita yang membuat iklannya, bisa jadi kita yang menyebarkan, bisa jadi. Selama itu kebaikan, jika ada yang mendapat hidayah atau melakukan amal soleh gara-gara melihat hal tersebut, maka semua yang bekerja sama dalam tim tersebut, semuanya juga dapat apa? Pahala. Semua juga dapat apa? Pahala. Makanya saya pernah ketemu dengan seorang, semangat dia. Dia bilang, saya pernah dengar ceramah Ustadz. Ustadz bilang, ada orang kaya, terus kirim ustadz ke dai, kirim ke daerah-daerah terpencil. Ya. Yang punya duit cuma duduk manis di rumah, yang dai-nya yang dimaki-maki, paham? Yang jalan jauh, kemudian dimaki-maki, kesulitan, tapi pahalanya sama. Saya pernah dengar ustadz ceramah begitu. Memang saya pernah ceramah seperti itu ya. Maka dia semangat apa? Bantu dakwah. Dia tidak mau bagian yang setengah mati dimaki-maki orang. Dia ingin bagian yang kasih apa? Intinya masing-masing ada pahalanya ya. Tentu yang semakin ikhlas semakin apa? Pahalanya besar. Bayangkan orang membantu diam-diam, pahalanya banyak. Ustadznya belum tentu ikhlas. Ustadz sangat rentan dengan riya, rentan dengan ujub, rentan dengan banyak penyakit. Kalau yang kasih duit diam-diam aja dia aman. Yang penting dia tidak keluar-keluar, saya bantu ini, bantu anu, diam-diam aja. Dia lebih mudah untuk apa? Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya dalam hal kebaikan bekerja sama. Ya, siapa yang punya kesempatan untuk sumbangsi, ikut berpartisipasi dalam kebaikan, mudah-mudahan dapat pahala sebagaimana orang yang menjalankan kebaikan tersebut. Dari sini dia tahu bagaimana agungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua orang yang melakukan kebaikan pahalanya ngalir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berselisihlah orang-orang yang mengatakan mengirim Al-Fatihah sampai kepada orang yang sudah meninggal.
ada khilaf. Al-Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya mengirim pahala bacaan Quran tidak sampai. Ini yang masyhur dari mazhab Imam apa? Syafi'i. Taib, sebagian ulama mengatakan sampai. Kirim Al-Fatihah, kirim Al-Baqarah kepada orang yang sudah meninggal sampai. Yang lebih kuat tidak sampai, tapi ada ulama yang mengatakan apa? Sampai. Yang ulama yang mengatakan sampai, mereka membahas tentang apakah mengirim Al-Fatihah kepada Nabi sampai atau tidak. Ada yang mengatakan tidak perlu, tidak beradab. Karena kamu baca tidak usah dikirim langsung sampai kepada Nabi. Karena semua yang melakukan amalan kebajikan otomatis Nabi dapat pahala atau tidak? Dapat enggak? Dapat, karena tidak semua kebaikan sampai kepada kita kecuali dari siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini kita tahu bagaimana agungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini kita tahu bagaimana agungnya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, karena semua Al-Qur'an dan hadis yang sampai kepada kita melalui jalan para siapa? Para sahabat. Maka mereka dapat kebaikan yang luar biasa. Betapa banyak amal soleh kita lakukan karena kita membaca hadis Nabi. Betapa banyak amal soleh kita lakukan karena kita membaca Al-Quran. Al-Quran yang sampai kepada kita lewat siapa? Nabi, lewat para sahabat. Maka sini kita tahu bagaimana mulianya para salafus soleh yang telah berjuang memurnikan agama ini dan menyampaikannya kepada umat. Baik, kita lanjutkan. Bab berikutnya. Babun atau babul afwi wa safhi anin nas. Bab memaafkan dan berlapang dada dari kesalahan manusia. Dari kesalahan manusia. Bab memaafkan dan berlapang dada dari kesalahan manusia. Ini akhlak yang sangat mulia, memaafkan. Namun dia akhlak yang sangat berat untuk dilakukan. Namanya manusia sering ingin balas dendam. Kalau bisa dia balas berlipat-lipat. Bukan cuma setara, bukan setimpal, tapi berlipat-lipat. Sampai saya sering dengar ada sebagian orang berkata, saya kalau dibaikin, saya baikin. Tapi jangan sekali-sekali ganggu saya. Kalau saya diganggu, saya balas berlipat ganda. Gitu. Karena manusia gitu, pingin kalau membalas sepuas-puasnya. Ya. Di sini syariat nyuruh maafkan, berat. Dan ibadah memaafkan itu hanya bisa dilakukan jika kita sedang dizalimi. Kalau kita tidak sedang dizalimi, kita nggak bisa memaafkan. Maafkan siapa kalau kita tidak dizalimi? Ini ibadah yang bisa dilakukan ketika kita sedang dizalimi. Namanya orang dizalimi pingin balas atau tidak? Pingin balas. Dulu ada kawan, saya tahu 2 orang. Yang satu menyinggung yang satunya marah. Dia ucap depan saya. Semoga dia ketika di kuburan dihimpit oleh himpitan kubur. Ini orang belum mati sudah sudah didoakan. Bukan supaya hidupnya seret, supaya dia enggak. Semoga di kuburan dia dihimpit dengan, ya Allah, doanya kok sangar banget ya. Maksudnya ini orang tuh kalau udah marah tuh, wah, pinginnya dilampiaskan bahkan berlebihan. Tapi subhanallah, Islam mengajarkan jika kamu dizalimi, kalau bisa maafkan maka apa? Maafkan. Orang yang maafkan pahalanya sangat besar. Maka di antara ciri-ciri penghuni surga, Allah mengatakan wal afina anin nas. Orang-orang yang memaafkan orang lain. Itu yang memaafkan orang-orang lain yang menzalimi dirinya. Itu pahala besar. Maka dalam ayat Allah mengatakan wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman afa wa aslaha fa'ajru 'ala Allah innahu la yuhibbudz zalimin. Balasan keburukan adalah keburukan semisalnya. Artinya kalau kau dizalimi kau boleh balas dengan setimpal. Boleh. Tetapi tidak boleh kau melampaui batas. Kalau melampaui batas maka kau innahu la yuhibbudz zalimin. Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Tetapi ada pilihan yang lebih baik. Pilihan membalas setimpal, oke, boleh, dibolehkan. Yang tidak boleh kalau membalas dengan berlebihan. Tapi ada pilihan yang lebih baik, alternatif yang lebih baik adalah memaafkan. Kata Allah, "Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Siapa yang maafkan dan memperbaiki maka pahalanya di sisi Allah. Allah tidak menyebutkan apa pahalanya, menunjukkan pahala tersebut besar. Kata Allah, siapa yang maafkan dan memperbaiki maka pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas orang yang suka maafkan adalah penghuni surga.
Allah mengatakan dalam Al-Quran tentang kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kata Allah, "Wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati ay yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah. Falyafu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum." Ayat ini turun kepada Abu Bakar As-Siddiq yang sering mengayomi membiayai kehidupan Mistah. Mistah seorang sahabat yang merupakan kerabat dari Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Aisyah radhiyallahu anha dituduh berzina dengan Safwan bin Mu'attal As-Sulami, orang-orang munafik menuduh Aisyah berzina dengan Safwan bin Mu'attal As-Sulami radhiyallahu anhuma, maka orang-orang munafik menyebarkan isu ini sampai ada 3 sahabat yang terprovokasi ikut-ikutan menuduh Aisyah berzina. 3 sahabat tersebut, yang pertama adalah Mistah, saudaranya Abu Bakar. Yang kedua adalah Hamnah bintu Jahshin, saudarinya Zainab bintu Jahshin. Zainab bintu Jahshin ummul mukminin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia membela Zainab karena Zainab madunya siapa? Aisyah. Aisyah madunya Zainab. Hamnah bintu Jahshin. Yang ketiga Hasan bin Thabit, penyairnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 orang ini terprovokasi ikut menuduh Aisyah berzina radhiyallahu taala anha. Kemudian turun ayat membela Aisyah radhiyallahu taala anha. Intinya di antara 3 orang tersebut Mistah. Ketika turun ayat membela Aisyah radhiyallahu taala anha, ya'idzukumullahu an ta'udu limithlihi abadan in kuntum mu'minin. Allah nasihati kalian untuk tidak mengulangi tuduhan seperti ini jika kalian beriman. Maka Abu Bakar pun marah dan dia bersumpah, demi Allah saya tidak akan lagi mengayomi Mistah. Karena air susu dibalas dengan air tuba. Selama ini Abu Bakar membantunya, mengayominya, bukannya membela Aisyah, anaknya Abu Bakar, malah ikut menuduh Aisyah berzina. Saking kuatnya isu yang disebarkan oleh orang-orang munafikin. Maka Abu Bakar marah, dia berkata, saya tidak akan beri nafkah lagi kepada Mistah. Maka Allah tegur Abu Bakar. Ayat turun buat Abu Bakar As-Siddiq. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala ya'tali'ul fadli minkum was-sa'ah." Janganlah orang yang memiliki kelebihan harta di antara kalian yang memiliki kelapangan bersumpah an yu'tu ulil qurba, tidak memberikan lagi nafkah atau sedekah kepada karib kerabat, wal masakin, dan orang-orang miskin, wal muhajirin fi sabilillah, yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mistah ini kerabatnya miskin dan dia juga berhijrah. Cuma dia salah ikut-ikutan menuduh Aisyah. Maka Allah tegur, jangan sampai seorang yang diberi kelebihan harta bersumpah untuk tidak membantu lagi kerabat miskin dan muhajir. Falyafu wal yasfahu. Hendaknya mereka memaafkan dan berlapang dada. Ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum, tidakkah kalian suka jika Allah mengampuni kalian? Maka ayat ini jelas menunjukkan siapa yang memaafkan dia juga dimaafkan oleh Allah. Siapa yang berlapang mengampuni, melupakan dosa-dosa kesalahan saudaranya, maka Allah akan menghapus dosa-dosanya seperti dia tidak pernah melakukannya. Semakin kuat daya maafnya, maka semakin besar ampunan Allah Subhanahu wa taala. Al jazaa' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Balasan sesuai dengan perbuatan. Maka ini menunjukkan kemuliaan memaafkan kesalahan orang lain, ya. Oleh karenanya, kalau ada orang berbuat salah kepada kita, saatnya kita mencari pahala, yaitu dengan maafkannya. Terutama orang-orang terdekat kita yang lebih utama kita maafkan, seperti istri, seperti kerabat, kakak, adik, orang tua, tetangga, teman. Kita maafkan mereka. Pembantu yang sudah berusaha bekerja ternyata salah-salah, dia sudah bekerja maksimal untuk kita, namun dia punya lelah, dia capek, dia teledor, biasa. Istri yang sudah berusaha payah begini kita maafkan. Maafkan suami yang sudah berusaha payah, keluar dari pagi pulang malam, ya setengah mati. Kalau punya salah maka dimaafkan, ya. Maka ini nasihat buat saya pribadi juga, para hadirin dan hadirat, untuk saling maafkan. Kalau pasangan punya salah, maafkan. Ya. Suami punya salah apa? Maafkan. Mungkin suami terkadang mengucapkan kata-kata yang kurang pas, ya, dimaafkan. Ditegur, dimaafkan. Jangan begitu, Mas. Saya ini wanita yang punya perasaan, gitu bilang. Ya, saya baik-baik, ya. Baik. Saya ini adalah kaca yang mudah retak. Sekali retak susah untuk ditempel lagi pakai lem Aibon, susah. Sampaikan. Demikian juga suami, kalau istri salah mudah apa? Memaafkan. Yang ngomel-ngomel maafin aja lah. Anggap aja itu pahala, ya.
Semakin sering diomel, semakin banyak apa? Kalau dimaafkan ya. Bukan menutup pintu untuk tetap menasihati, tapi memaafkan. Agar kita dapat pahala yang banyak. Taib, Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis, beliau berkata, jadi apa bedanya al-afu wa safa? Al-afu memaafkan, maafkan itu sudah selesai. Meski terkadang sambil ngomel, sambil menegur, sambil maafkan. Tapi bersama laum yaitu mencela kemudian maafkan. Tapi kalau as-safhu lebih dahsyat lagi. As-saf itu berlapang seperti lupa, seperti melupakan. Itu seperti tidak punya salah sebelumnya. Itu namanya as-safhu. Allah menyebutkan dalam Al-Quran ada 3 yang Allah sifati dengan jamil. Fasbir sabran jamila. Fasabrun jamil. Bersabarlah dengan sabar yang indah. Allah mengatakan juga di antaranya wahjurhum hajran jamila. Tinggalkan mereka dengan meninggalkan yang baik. Allah juga mengatakan fasfahis safhal jamil. Fasfahis lapang dada dengan as-safhul jamil. Ini semua disifati dengan jamil oleh Allah dalam Al-Quran. Adapun dimaksud dengan sabrun jamil, kesabaran yang indah itu kesabaran yang tidak disertai dengan keluh kesah kepada manusia. Namanya sabrun jamil, dia sabar. Dia tidak mengatakan kepada orang, ya Allah, memang Allah kasih saya penderitaan seperti ini, ya Allah. Itu namanya bukan sabrun jamil. Sabrun jamil yaitu dia bersabar, kalau dia mengeluh, maka dia mengeluhkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mengeluhkan dirinya kepada orang lain. Maka tidak seperti zaman sekarang, sedikit-sedikit ngeluh di medsos. Sedikit-sedikit maka gambar status berubah. Gambar status apa? Berubah. Tahu-tahu ada istri bikin status, hanya Engkau ya Allah yang memahamiku. Wah, ini maksudnya apa ini? Maksudnya apa? Orang tanya, ada apa Karena status dia begitu. Ya memang ya sudah, tapi nggak usah ditulis. Suami tidak paham, anak tidak paham, ya benar, namanya juga manusia. Siapa yang mau paham ya? Paham sekali, 100 kali paham, 2 kali tidak paham. Pas 2 kali tidak paham, tulis hanya Engkau ya Allah yang memahamiku ya. Tapi selama ini suami paham, tidak pernah tulis memang suamiku paham, enggak ada. Enggak usah. Sama kalau ibu tulis juga memang suamiku sangat memahamiku. Memang kadang-kadang enggak paham ya, Bu. Jadi jangan mengambil, enggak usah tulis di status. Ya, yang tulis di status. Jadi ini mengeluhkan Allah kepada manusia, jangan. Sabrun jamil itu tidak mengeluh kepada manusia. Tidak perlu ini begini ya begini. Kita boleh berbicara dalam rangka mencari solusi, bukan untuk mengeluhkan diri kita kepada manusia. Sekarang kita mengeluhkan Allah, takdir Allah kepada kita kepada manusia. Tapi kalau kita ini ada masalah begini gimana? Itu enggak apa-apa, itu namanya tidak mengeluh. Nah, ini sekarang banyak orang-orang mengeluh di status. Tahu-tahu gambar hati, love terbelah 2. Masya Allah. Apa ini maksudnya? Ada aja orang. Tahu-tahu gambar layangan putus. Maksudnya apa ini? Kebanyakan sinetron ya. Oleh karenanya, sabrun jamil itu sabar tanpa mengeluh kepada manusia. Yang kedua disebut dengan hajran jamilan. Yaitu meninggalkan dengan santai, tidak perlu ribut, tidak perlu rame. Tinggalkan aja. Tinggalkan dengan cara yang baik. Tidak perlu ribut, tidak perlu bertengkar. Ya. Banyak hal kita bisa tinggalkan tanpa harus bertengkar. Kita tinggalkan, kita out, kita left dari grup tanpa harus bertengkar. Bisa. Ya. Kalau memang cara yang baik. Kalau nasihati dengan cara yang baik. Yang satunya lagi fasfahis safhal jamil. Berlapang dada dengan cara yang baik. Maksudnya safhun jamil maksudnya adalah melapangkan dada tanpa mencela sama sekali. Seperti kata Nabi Yusuf alaihissalam kepada kakak-kakaknya, mereka berkata, laqad atharaka Allahu alaina wa in kunna la khati'in. Qala la tathriba alaikumul yawma yaghfirullahu lakum. Kata kakak-kakaknya, wahai Yusuf, Allah telah muliakan engkau di atas kami, ya. Allah telah muliakan engkau di atas kami dan sungguh kami telah melakukan kesalahan. Maka Nabi Yusuf berkata, la tathriba alaikumul yawm, tidak ada celaan bagi kalian mulai hari ini, tidak ada. Yaghfirullahu lakum. Bahkan Nabi Yusuf mendoakan agar Allah ampuni kalian. Adapun saya selesai.
Tapi dosa kalian terkait dengan dua, terkait dengan saya, terkait dengan siapa? Allah. Maka semoga Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Nabi Yusuf maafkan tanpa mencela sama sekali. Maka as-safah kata para ulama lebih tinggi daripada al-afu. Tetapi yang dituntut oleh syariat adalah afu karena as-safah tidak mudah. Artinya minimal kamu sudah bisa afu memaafkan, sudah dapat pahala, sudah mendapat ganjaran surga insyaallah taala. Derajat safah kalau bisa bagus, tapi kalau enggak bisa tidak wajib. Yang wajib adalah memaafkan. Baik. Hadis di Imam Bukhari mengatakan, qala hadatsana Abdullah bin Abdul Wahhab, qala hadatsana Khalid bin Al-Harith, qala hadatsana Syu'bah an Hisham bin Zaid an Anas radhiyallahu anhu anna Yahudiyatan atatin Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang wanita Yahudi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bisyatin masmumatin, dengan membawa kambing yang beracun. Fa akala minha, Rasulullah makan dari kambing tersebut, faji'a biha, ternyata racun. Dalam riwayat disebut Nabi SAW pas makan tiba-tiba kambing itu berbicara, ana masmumah, sungguhnya saya beracun. Rasulullah mengatakan, tahan wahai sahabatku, ada yang sudah terlanjur makan, mati seketika itu. Rasulullah SAW terlanjur, tapi bicara kambing tersebut, saya beracun. Sebagian sahabat yang langsung makan, ada yang meninggal dunia. Maka dihadirkanlah wanita tersebut, faqila, dikatakan kepada Nabi, ala naqtuluha, tidakkah kita membunuh wanita ini? Telah meracuni anda ya Rasulullah? Qala la. Kata Rasulullah, tidak usah. Qala fama ziltu a'rifuha fi lahawati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, saya senantiasa melihat tanda-tandanya di bagian atas kerongkongan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin Rasulullah kalau bicara terlihat ada tanda atau apa ya, atau di sini mungkin kelihatan warna tertentu bekas racun tersebut. Sampai akhirnya Rasulullah SAW meninggal dengan sebab racun tersebut 3 tahun kemudian ya. 3 tahun ini tahun ke-7 Hijriah, 4 tahun kemudian atau 3 tahun lebih tahun 11 Hijriah Rasulullah SAW meninggal, di antara sebabnya karena racun tersebut. Kata para ulama karena Allah ingin memberikan kepada Nabi derajat syuhada. Derajat apa? Syuhada, sehingga Nabi SAW diberi sakit, ya, sakit parah, kalau panas sampai berlipat ganda panasnya, ya. Diberi berbagai macam musibah, anak-anaknya semua meninggal kecuali Fatimah, ya, istri yang sangat dicintai meninggal, yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Beliau dimusuhi oleh seluruh manusia, dimusuhi oleh Persia, oleh Romawi, oleh seluruh jazirah, seluruh kabilah Arab memusuhi Nabi, ingin membunuh Nabi, cita-cita mereka membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau diusir dari kampungnya, diambil rumahnya, diambil hartanya. Sukunya Quraisy justru ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan demikianlah kondisi Nabi, diuji, di antaranya agar beliau mendapatkan derajat syuhada, ditakdirkan untuk diberi racun, dan subhanallah mentakdirkan Rasulullah sudah mengunyah terlebih dahulu baru kambing itu berbicara, ini masmumah, saya beracun. Tidak dari awal. Karena memang kata para ulama Allah ingin takdirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dengan pahala syahid. Yang makan yang lain langsung meninggal, Nabi tidak. Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian sakit, kemudian mulai parah sakitnya di penghujung hayatnya. Kata Nabi, saya mendapati dampak dari racun yang diberikan oleh wanita Yahudi tersebut. Yang menjadi perhatian kita di sini, Rasulullah orang paling termulia di alam semesta ini. Yang memberi racun agama lain, wanita apa? Yahudi. Tapi ketika ditanya, ya Rasulullah kita bunuh wanita ini, kata Rasulullah enggak. Rasulullah kenapa menerima jamuan dari wanita Yahudi? Karena Rasulullah SAW tidak menolak hadiah. Kalau ada yang kasih hadiah, Rasulullah terima. Dan di antara bentuk mengambil hati orang adalah menerima apa? Hadiah yang dia berikan. Makanya Rasulullah SAW menerima hadiah dari Muqawqis, raja Nasrani dari Mesir, Rasulullah terima. Kalau orang kafir kasih hadiah, Rasulullah terima. Wanita Yahudi ini kasih hadiah, dan sembelihan orang Yahudi kan halal, Rasulullah terima. Karena dalam perang Khaybar, Rasulullah SAW mengalahkan Khaybar. Bisa jadi orang ini dengan sebab Rasulullah menerima hadiahnya, mungkin dia gembira, mungkin dia masuk apa? Islam. Ternyata dia kasih racun di situ. Ternyata dia kasih racun. Bahkan dia taruh racun di tempat yang dia banyakin, di tempat yang bagian kambing yang Rasulullah suka, di zira'nya, di bagian pahanya atau di bagian kakinya. Ya, dia paling suka taruh di situ, Rasulullah makan. Sahabat yang lain yang makan meninggal, Rasulullah tidak, karena Allah memang selamatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan kambingnya berbicara. Tetapi ternyata Rasulullah SAW maafkan wanita tersebut.
Padahal dampak dari racun tersebut berkepanjangan, bukan berhenti. Sampai akhirnya menyebabkan Rasulullah meninggal. Bertahun-tahun dampak racun tersebut ada terus. Tapi Rasulullah tetap memaafkan wanita tersebut. Tidak bulan depan, ayo dah bunuh aja, enggak. Rasulullah enggak. Ya. Ini coba kita renungkan tentang diri kita. Maksudnya betapa besar hati Nabi dalam memaafkan. Rasulullah kalau tanya tentang maafkan, jangan tanya. Dia luar biasa memaafkan. Ya, maafkan banyak orang. Di antara menakjubkan adalah ketika Fatu Makkah. Rasulullah SAW diusir 8 tahun yang lalu. Sampai rumahnya diambil, dijual. Kemudian Rasulullah SAW bahkan ketika itu Rasulullah pergi. Terpaksa meninggalkan kampung halamannya kota Mekah. Orang-orang kafir membuat sayembara. Siapa yang bisa membunuh Nabi, mendatangkan Nabi hidup atau mati dapat 100 ekor onta. Semua orang ingin bunuh Muhammad. Maka dia harus melewati jalan tikus. Untuk sampai kepada Madinah. Kemudian diserang ingin dibunuh pada perang Badar, diserang lagi perang Uhud ingin dibunuh. Pada perang Khandaq 10.000 orang datang ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika tahun 8 Hijriah Rasulullah balik menyerang kota Mekah dengan bawa pasukan 10.000 orang. Sampai ketika orang-orang berkata, "Hadza yaumul malhamah," ini hari pertumpahan darah. Ada yang mengatakan demikian. Karena mereka menyangka Rasulullah SAW bakalan ngamuk. 8 tahun diusir sekarang kembali lagi. Kalau kita di posisi Nabi, mungkin kita petantang-petenteng. Mana yang kemarin suruh saya? Sini semua, sini kumpul sini. Rasulullah tidak. Rasulullah kumpulkan mereka, Rasulullah SAW bertanya kepada mereka. Madza tadhunnun anni fa'ilun bikum? Menurut kalian apa yang akan aku lakukan kepada kalian? Kata mereka, anta khairuna ibnu khairina khairan ya. Khairan, menurut kami engkau akan melakukan kebaikan kepada kami. Anta khairuna, engkau adalah orang terbaik di antara kami. Ibnu khairina, dan ayahmu juga adalah yang terbaik di antara kami. Pasti kau tidak melakukan kecuali kebaikan. Rasulullah mengatakan, la aqulu lakum illa kama qala akhi Yusuf. Aku tidak berkata kepada kalian kecuali seperti perkataan saudaraku Yusuf alaihissalam. La tathriba alaikumul yaum. Tidak ada cercaan bagi kalian mulai hari ini. Idhabu, pergilah kalian. Musyrikin. Yang ingin bunuh Nabi, yang merampas harta Nabi. Idhabu fa antumut tulaqa, pergilah kalian bebas. Kalian bebas. Rasulullah bebaskan mereka dalam kondisi kafir. Karena itu banyak di antara mereka masuk apa? Islam. Rasulullah lapang dada luar biasa. Lihat bagaimana wanita Yahudi yang ingin bunuh Nabi kasih racun, Nabi maafkan. Dan dampak racun tersebut berkepanjangan, bukan berhenti. Bayangkan kalau ada orang pukul antum terus bengkak. Bengkaknya enggak hilang-hilang 3 tahun. Siap berkaca, wah kurang ajar sih fulan. Tapi saya maafkan. Enggak gampang. Nah, kita bandingkan tentang diri kita, ada masalah bukan sama orang kafir, sama saudara sendiri, ribut. Enggak berhenti-berhenti ribut sama kakak, sama adik, tidak maafkan. Ego terus kita menangkan. Dia adik harusnya minta maaf sama saya yang kakak. Dia utang budi sama saya, tidak tahu diri. Diungkit terus. Bermusuhan sampai mati. Dilanjutkan nanti di hari kiamat di depan Allah. Ini bagaimana akhlak seperti ini? Ini bukan sama orang lain, sama saudara kandung. Sama kakak bahkan, kakak dia yang dulu menjaga dia ketika dia masih kecil. Kalau kakaknya tahu mungkin dulu dia setelah besar jadi bajingan, mungkin dia kasih racun sama adiknya sejak kecil. Ini kakaknya dulu ngerawat dia, gendong dia ketika besar, kakaknya enggak dimaafin. Dia tidak maafkan adiknya, padahal adiknya ini anak yang disayang oleh ibunya. Dia tidak pikir perasaan ibunya, bertengkar terus sama adiknya. Ibunya sedih, nangis lihat anaknya bertengkar. Itu kejadian, kasihan, durhaka sama orang tua, menyakiti hati orang tua terus gara-gara anak-anak bertengkar. Orang tua yang harusnya sehat malah lihat anaknya bertengkar, kena gula, akhirnya kolesterol naik dan akhirnya cepat tewas gara-gara anak-anaknya. Oleh karenanya bandingkan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bayangkan yang membuat menzalimi dia orang non-muslim. Dan dampaknya berkepanjangan dan akhirnya meninggal gara-gara racun tersebut. Rasulullah pun tetap memaafkan orang ini. Maka ini ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, renungan bagi kita semua ya. Agar kita mudah memaafkan orang lain ya. Terutama suami istri. Jangan bertengkar ya. Jangan bertengkar. Bertengkar sama suami istri tidak enak. Kenapa? Karena serumah. Ketemu kamu lagi ya. Bertengkar. Kalau kita bertengkar sama orang jauh yang jarang ketemu, oke lah.
Tapi kalau bertengkar, tiap hari ketemu dia kan nggak enak. Bertengkar dengan teman sekantor tidak enak. Bermasalah dengan tetangga nggak enak kecuali kita pindah rumah. Akhirnya sebagian semua istri bertengkar, pisah ranjang. Aduh. Sampai ada anaknya ngeluh sama saya, Ustaz, bapak ibu saya bagaimana? Bapak tinggal di sana, ibu tinggal di mana? Bertahun-tahun menyiksa diri gara-gara ego. Gara-gara apa? Ego. Maka memaafkanlah karena Allah Subhanahu wa taala. Maafkanlah karena Allah. Kita namanya hidup tidak ada yang nyaman. Hidup nyaman di surga, di dunia pasti ada ketidaknyamanan. Pasti ada ketidaknyamanan. Maka Rasulullah SAW adalah contoh terbaik dalam memaafkan. Baik, sampai di sini saja. Kajian kita masih ada satu hadis tapi ini panjang. InsyaAllah kita jelaskan pada pertemuan berikutnya.